Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, selamat pagi. Kita bersyukur karena kita bisa berjumpa kembali pada ibadah pada pagi hari ini. Walaupun masih secara online, kita belum bisa bertatap muka. Semoga tidak mengurangi semangat dan juga kerinduan kita untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat, walaupun dalam pandemi ini, Bapak Ibu selalu jaga kesehatan dan juga selalu ikuti protokol kesehatan. Semoga pandemi ini juga selalu segera berlalu agar kita dapat berjumpa lagi secara bertatap muka, temu kangen untuk di gereja ini kembali. Amin. Dan untuk persembahan, baik persembahan perpuluhan maupun persembahan kolektan, boleh ditransfer Bapak Ibu ke rekening berikut yang ada di layar. Rekening BCA atas nama GBT Lumajang dengan nomor rekening 125-193-7937. Saya ulangi, 125-193-7937. Atau boleh di-scan barcode di sebelah kiri saya bagi yang mempunyai M-Banking BCA. Terima kasih atas support dan juga persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday. Semangat masalah mengucapkan apa? Saya minta Tuhan dengar doa saya. Puji nama Tuhan, kita masih bertatap muka secara online, tapi tetap semangat di dalam memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau masih memberi kami kesehatan pada pagi hari ini. Juga kami bersyukur Engkau masih memberi kesempatan untuk melayani di dalam pujian. Ini semua oleh karena kasih anugerah yang Kau berikan bagi kami. Dan kami pada pagi hari ini akan mengembalikan segala puji syukur kami melalui puji-pujian kami ke hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi setiap kami, urapi mulut lidah kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Supaya pujian yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhan. Haleluya. Biarlah pada pagi ini kita mau naikkan segala puji syukur kita ke hadirat Tuhan. Memuji Tuhan, karena sukacita
sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Kita bersorak bagi nama Tuhan. Sebab Dia baik, Dia sungguh amat baik. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku
Firman-Mu menggenapi dalam hidup kami. Firman-Mu menerangi jalan-jalan kami. Sehingga hidup kami boleh menggenapi firman-Mu ya Bapa. Jadikan kami pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Tuntun setiap hidup dan langkah-langkah kami Bapa. Sehingga nama-Mu boleh dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengar ibadah firman Tuhan. Kami mohon pimpinan tuntunan-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu. Engkau pakai mulut lidah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan telinga kami untuk mendengar firman-Mu. Kami siapkan hati pikiran kami untuk tertuju pada firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, kekasih Tuhan, Gereja Bethel Tabernakel yang ada di Lumajang, jemaat yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, dan dimanapun jemaat mengikuti acara ibadah pada hari ini. Ya, kita sudah memuji-muji nama Tuhan, tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ada baiknya kita berdoa lebih dulu sebelum kita melanjutkan mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan masih memberi kesempatan kami datang ke rumah Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Kami sedang mengikuti ibadah hari ini. Anugerah-Mu kiranya memberkati dengan firman Tuhan yang kami mau dengar bersama-sama. Urapi ya Bapak, supaya kami setiap yang datang dalam ibadah ini, kami boleh diberkati lagi oleh Tuhan. Terima kasih, kami mulai dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, di dunia ini menjadi orang tua itu tidak gampang. Ya, karena punya tanggung jawab yang harus dilakukan sebagai orang tua secara lahiriah. Tanggung jawabnya memberikan makan buat anak-anak dengan usaha mencarikan nafkah untuk mereka sekeluarga. Memberikan sekolah, pendidikan buat anak-anak, dan juga tugasnya mengawinkan anaknya kalau mereka sudah dewasa. Namun tanggung jawab ini satu kali akan selesai, berhenti. Pada waktu orang tua sudah tua, orang tua tidak lagi memberi makan buat anak-anak. Orang tua tidak lagi memberi sekolah karena sudah selesai. Dan orang tua sudah tidak lagi mengawinkan anak-anak karena semua sudah berkeluarga. Nah, dengan demikian secara rohani sebagai orang tua, nasihat dan pesannya tidak akan pernah berhenti. Sampai usia tua pun tidak akan pernah berhenti. Nah, itu sebabnya di hari ulang tahun Mak hari ini yang ke-94. Sebelum kita dengar firman, kita ucapkan bersama selamat ulang tahun buat Mak Theo. Panjang umurnya, sehat badannya, dan Tuhan memberkati kehidupannya. Kita membaca dalam Yosua 24 ayat yang ke-14. Yosua 24 ayat yang ke-14 berkata demikian. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah berhala-berhala yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan yang ada di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, dari pembacaan ini kita lihat satu tema tentang pesan orang tua. Secara lahiriah orang tua ada waktunya tidak lagi bertanggung jawab untuk memberi makan anak-anak, mensekolahkan atau mengkawinkan anak-anaknya sewaktu usia sudah cukup dewasa. Tapi memberi nasihat tidak pernah berhenti, tidak pernah habis. Demikian juga secara rohani. Dan hari ini kita lihat satu tema tentang pesan orang tua. Ya, pesan orang tua apalagi di usia tua, ini pesan yang sangat perlu diperhatikan dan sangat penting buat anak-anaknya. Orang tua
itu bisa bapak ibu. Orang tua itu bisa pemimpin bangsa. Orang tua itu bisa pemimpin rohani, hamba-hamba Tuhan. Memberikan nasihat, memberikan teguran, tak pernah henti-hentinya sampai usia orang tua tutup mata baru selesai memberikan nasihat. Apa nasihatnya Yosua? Waktu itu sudah umur 110 tahun. Yosua sudah tua. Dia memberikan nasihat, pesan kepada orang Israel dan keluarganya. Yang kita baca berkata apa? Beribadalah dengan setia. Lalu apalagi? Takutlah akan Tuhan, jangan berbuat dosa. Dan yang selanjutnya berkata, jauhilah segala berhala. Saudara-saudara, gembala setempat Mateo sebagai pemimpin rohani, sebagai orang tua rohani, juga tidak pernah berhenti memberikan pesan, memberikan nasihat. Mengapa? Ya, kenapa Yosua berpesan demikian kepada orang Israel dan juga kepada keluarganya? Kenapa hamba-hamba Tuhan selalu tidak pernah henti berpesan dan memberikan nasihat kepada jemaat dan keluarganya? Mengapa? Dalam pasal 21 Yosua ayat yang ke-45 berkata demikian. Yosua 21 ayat 45, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada orang Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Saudara-saudara, kenapa pemimpin rohani, orang tua rohani tidak pernah berhenti memberikan nasihat pesan kepada keluarga besar dalam jemaat? Karena ingin agar semua mengalami janji Tuhan. Yosua mengucapkan ini karena Yosua sudah mengalami. Dia sudah mengalami semua janji Tuhan, mulai dari Mesir di perjalanan 40 tahun sampai Kanaan. Dan sekarang dia sudah 30 tahun tinggal di tanah Kanaan. Dan sekarang umurnya sudah 110 tahun. Yosua mengalami semua janji yang dijanjikan oleh Tuhan lewat Nabi Musa. Tidak ada yang tidak tergenapkan. Sekarang Yosua sudah tua. Dia ingin seluruh keluarganya, dia ingin seluruh jemaat Israel juga mengalami apa yang dia sudah alami, yaitu janji Tuhan digenapkan. Saudara-saudara, orang tua sudah mengalami. Mereka mau agar kita semua juga mengalami. Oleh sebab itu, sekalipun sudah usia tua, dia terus menasehati umat Israel. Dia menasehati keluarganya. Bagaimana agar anak-anak jemaat dan bahkan pelayan-pelayan Tuhan mau mendengarkan nasihat dari Yosua dan melakukannya. Saudara-saudara, sebagai orang tua tentu tidak gampang. Tentu tidak gampang. Ya, dalam satu gereja, dalam satu sinode, dalam satu bangsa negara, nasihatnya sama, tapi hasilnya berbeda. Ya, pesannya orang tua sama, tapi hasilnya tidak sama. Kenapa? Ada yang mau melakukan pesan dan nasihat orang tuanya, ada yang tidak mau. Demikian juga dengan gereja. Ada yang mau mendengarkan firman dan melakukannya, ada yang tidak mau, hanya mau mendengar dan hasilnya berbeda. Mari kita lihat bagaimana agar pesan Yosua dilakukan oleh semua generasi jemaat dan keluarganya. Yang pertama, kita membaca Yosua pasal yang ke-24 tadi, ayat yang ke-15. Pasal 24 ayat yang ke-15. Jika kamu anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Berhala yang kepadanya nenek moyangmu Abraham beribadah di seberang sungai Efrat, atau berhalanya orang Amori yang sekarang tanahnya kita diami, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan jua. Saudara-saudara, Yosua memberikan pesan di usia tuanya kepada keluarga dan jemaat, agar supaya jemaat Israel dan keluarganya mengikuti dan melakukan pesan-pesannya agar mereka mengalami semua janji Tuhan. Itu tidak mudah. Yosua berkata dalam ayat yang ke-15, ya, pilihlah. Kalau engkau anggap tidak baik beribadah kepada Allah,
Dan kamu mau beribadah kepada para berhala yang nenek moyang kita telah melakukan di seberang sungai Efrat. Tetapi aku dan keluargaku mau beribadah kepada Tuhan jua. Jadi yang pertama, agar anak-anak dan sidang jemaat mau melakukan apa yang kita pesankan kepada mereka. Yang pertama ini bagi orang tua, bagi pemimpin-pemimpin, bagi hamba-hamba Tuhan. Orang tua tidak hanya memberi pesan, tapi orang tua sudah lebih dulu melakukannya. Haleluya. Yosua tidak hanya memberi pesan supaya mereka orang Israel dan keluarganya beribadah dengan setia, menjauhi kejahatan dan tidak berbuat dosa, dan tidak berhubungan dengan berhala-berhala. Yosua sudah melakukan itu lebih dulu. Ya, Yosua sudah mengerjakan itu lebih dulu. Sehingga orang tua, pemimpin rohani, tidak akan pernah bisa pesannya itu dilakukan oleh orang yang mendengar, manakala orang tua rohani tersebut tidak lebih dulu melakukannya. Sehingga saudara-saudara, khotbah sebetulnya adalah bukan untuk jemaat, untuk hamba Tuhan. Orang yang memberitakan, sebelum firman itu untuk orang lain, firman itu untuk sang pengkhotbah, sang pemberita firman. Kenapa? Sebab tidak mungkin pesan itu diberikan kepada jemaat untuk dilakukan kalau yang memberitakannya tidak melakukannya. Jadi yang pertama, agar jemaat dan keluarga mau melakukan pesan Yosua sebagai orang tua, baik jasmani maupun rohani, untuk dilakukan, Yosua lebih dulu melakukannya. Ia berkata, aku dan keluargaku telah melakukannya. Beribadah dengan setia, tidak berbuat dosa, dan menjauhi semua berhala. Puji Tuhan, saudara-saudara, Yosua bagi keluarga melakukan pesan orang tua, ini suatu keharusan. Sebab itu Yosua berkata, aku dan keluargaku, kalau kau tidak mau, aku dan keluargaku akan tetap beribadah kepada Tuhan jua. Sehingga bagi keluarga, untuk setia beribadah itu suatu keharusan. Untuk tidak berbuat dosa itu suatu keharusan. Menjauhi berhala itu suatu keharusan. Dimulai dari Yosua, orang tuanya, dari pemimpin rohani, saudara-saudara. Namun bagi jemaat ini suatu pilihan. Ya, sebab itu orang tua dalam setiap keluarga mesti kuat. Ya, kalau orang lain belum mau melakukan firman, minimal keluargaku yang harus melakukannya. Oleh sebab itu orang tua mesti kuat. Orang tuanya mesti kuat. Haleluya. Supaya bisa ajarkan kepada anak-anak dalam keluarga. Kalau orang lain tidak mau, itu suatu pilihan. Makanya Yosua berkata, kalau kau anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah kepada siapa engkau mau beribadah. Hari ini kita melihat dalam kitab Ulangan pasal yang ke-30. Ulangan pasal yang ke-30 berkata demikian. Ayat yang ke-15 berkata demikian. Ingatlah, aku menghadapkan padamu hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah ketetapan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Dimulai dari Musa, dia hadapkan pilihan kepada orang Israel. Aku hadapkan pilihan hari ini, kehidupan dan kematian, keberuntungan dan kecelakaan, berkat dan tidak ada berkat. Saudara-saudara, jadi kita lihat bersama, untuk keluarga itu suatu keharusan. Membuat orang tua harus kuat untuk mengajak keluarganya. Tapi untuk orang lain, jemaat, diberikan pilihan. Kalau engkau anggap tidak baik mendengarkan firman dan melakukannya, pilihlah kepada siapa engkau mau beribadah. Lalu kemudian Yosua mencuplik ayat ini yang telah dikatakan oleh Musa, Tuhan hadapkan pilihan. Tuhan hadapkan pilihan. Saudara-saudara, di saat-saat pandemi yang sukar ini, Tuhan hadapkan pilihan kepada kita. Mau beribadah dengan setia
atau tidak dengan setia, itu pilihan. Mau berbuat dosa atau bertobat dari perbuatan dosa, itu pilihan. Puji Tuhan, dihadapkan kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Tugas kita pilih. Ya, dengan mengasihi Tuhan dan beribadah kepadanya, itu berarti kehidupanmu, itu berarti panjang umur hidupmu, itu berarti berkat yang limpah yang akan Tuhan sediakan buat kita. Ini yang pertama. Bagaimana supaya pesan orang tua, pesan hamba Tuhan bisa dilakukan oleh anak-anak dalam keluarga, juga oleh sidang jemaat, dimulai dari pemimpinnya, orang tuanya. Mateo sudah umur 94 tahun. Sejak pelayanan pertama di kota Lumajang, tidak henti-hentinya memberi nasihat, tak henti-hentinya memberikan pesan kepada jemaat, khususnya kepada keluarga. Dan hasilnya ada yang melakukan, ada yang tidak melakukan. Pasti tidak sama hasilnya. Ya, puji nama Tuhan. Orang tua rohani ingin supaya apa yang dijanjikan Tuhan itu digenapkan, dialami oleh setiap keluarga, juga sidang jemaat. Yang kedua, nah, pesan sudah disampaikan, nasihat sudah diberikan. Kenapa ada yang belum mau melakukan? Baik itu keluarga anak-anak kita maupun jemaat yang mendengarkannya. Tentunya ternyata nasihat dan pesan itu tidak cukup. Dan orang tua sudah melakukan itu juga belum cukup. Ada bagian dari anak, bagian dari keluarga dan jemaat yang harus mereka lakukan. Ini yang kedua, kita melihat dalam Yosua pasal yang ke-24. Yosua pasal yang ke-24 ini, ayat yang ke-29 berkata demikian. Ayat yang ke-29, sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika umurnya 110 tahun. Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Sera, yang di pegunungan Efraim, di sebelah utara gunung Gaas. Orang Israel beribadah kepada Tuhan hanya sepanjang zaman Yosua hidup, dan sepanjang zaman para tua-tua Israel yang hidup, lebih lama dari Yosua, dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Waktu orang Israel mendengar pesan terakhir dari Yosua di usia yang ke-110 tahun tersebut, mereka melakukannya. Tetapi hanya pada waktu Yosua masih hidup. Pada waktu tua-tua Israel masih hidup. Pada waktu Yosua meninggal, para tua-tua Yahudi juga meninggal, lalu mereka tidak lagi beribadah. Apa ini artinya, saudara? Yang kedua, bagi anak-anak dan bagi jemaat, punya tanggung jawab. Haleluya. Tidak hanya ada pendeta kita mau beribadah. Tidak hanya ada gereja dibuka baru kita mau beribadah. Saudara-saudara, kalau tidak ada pendeta, kalau tidak ada gereja buka, dan kita tidak beribadah, walaupun di rumah melalui online, di YouTube yang sudah dilakukan oleh banyak gereja. Jadi ibu bapak kekasih Tuhan, orang tua sudah melakukan bagiannya, ya, yaitu memberi nasihat supaya setialah beribadah. Apalagi pesan ini disampaikan oleh Yosua di usia tua. Mateo kalau memberi pesan kira-kira pesannya seperti ini. Karena itu adalah orang tua rohani. Hamba Tuhan pasti pesannya sama. Seperti Yosua mengucapkan kepada orang Israel, setialah dalam ibadah kepada Tuhan. Janganlah berbuat dosa. Supaya janji Tuhan itu semua tergenapkan. Tidak hanya nanti waktu tiba di sorga, tapi juga sekarang yang ada di dalam dunia. Walaupun demikian bukan berarti anak-anak dan sidang jemaat lalu jadi seperti orang tuanya. Jadi seperti Yosua. Tidak. Ya, ada bagian dari anak-anak yang juga jemaat harus lakukan. Apa itu? Apa itu? Saudara-saudara, Israel hanya beribadah seumurnya Yosua masih hidup. Waktu Yosua sudah mati, lalu mereka tidak lagi beribadah. Waktu Yosua masih hidup, mereka tidak menyembah berhala. Pada waktu Yosua dan tua-tua Israel sudah mati, mereka kembali lagi melakukan hal yang sama.
Oleh sebab itu sangat berbahaya kalau kita hanya beribadah semasa pendeta masih hidup. Haleluya. Kalau pendeta mati, selesai ibadahnya. Beribadah selagi orang tua masih hidup. Kalau orang tua sudah mati, maka tidak lagi beribadah. Dan ini berbahaya. Ya, sebab Yosua dan tua-tua bisa mati. Pendeta bisa mati. Puji nama Tuhan. Sebab itu apa bahayanya? Kita membaca kitab Yosua selesai, lalu kemudian disambung dengan kitab Hakim-Hakim. Ya, kitab Hakim-Hakim. Dan kita melihat pasal 2 ayat 10. Tidak berselang lama setelah Yosua mati, serta itu pula orang Israel tidak beribadah kepada Tuhan. Pasal 2 ayat yang ke-10 berkata, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan meninggal dunia kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada berhala-berhala. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari Mesir, lalu mengikuti berhala-berhala lain dari antara Allah berhala bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Saudara-saudara, lihat, pesan itu hanya dilakukan semasa yang memberi pesan masih hidup. Ya, serta yang memberi pesan meninggal dunia, serta itu pula orang Israel meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala. Ternyata saudara, pesan dan teladan yang diberikan orang tua, pesan dan teladan yang diberikan hamba-hamba Tuhan tidak cukup. Tidak cukup. Saudara-saudara, tidak cukup. Karena apa? Ada yang melakukannya seumur hidupnya, tapi hanya ada yang melakukan semasa mereka pemimpin rohaninya masih hidup. Bahkan ada yang tidak melakukannya. Baru saja Yosua meninggal. Baru saja tua-tua Israel tutup mata. Orang Israel sudah meninggalkan Tuhan dan tidak beribadah lagi kepada Tuhan. Dan ini berbahaya. Saudara-saudara, tentunya manakala pesan itu didengar dan dilakukannya, maka janji Tuhan digenapkan, bukan? Tentunya pula kalau pesan dan nasihat itu diabaikan, tentunya juga ada akibat yang harus ditanggung oleh setiap orang-orang yang tidak melakukannya. Sehingga ditulis dalam Hakim-Hakim pasal 2 ini, ayat yang ke-14 berkata demikian, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Tuhan menyerahkan orang Israel ke dalam tangan perampok-perampok dan menjual mereka menjadi budak kepada musuh di sekeliling mereka. Sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju dalam perang, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah sehingga mereka sangat terdesak. Saudara-saudara, akibatnya Tuhan murka. Tentu ini tidak ingin kita alami, bukan? Orang tua, bahkan hamba-hamba Tuhan tidak ingin hal ini terjadi dalam keluarga, juga dalam sidang jemaat. Keinginan kami, orang tua, jasmani dan rohani, memberi nasihat supaya anak-anak menjadi orang-orang yang mengalami janji Tuhan. Haleluya. Dan manakala mereka tidak melakukannya, akibat Tuhan menjadi murka. Tuhan menyerahkan Israel kepada musuhnya. Sebetulnya siapa lawan kita? Kalau Tuhan beserta kita, adakah musuh yang bisa mengalahkan Israel? Tidak ada. Tapi karena Tuhan melepaskan tangannya, karena mereka tidak melakukan perintah yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, lalu musuh mudah mengalahkan mereka, sehingga mereka menjadi budak karena mereka meninggalkan Tuhan. Semua yang baik yang dijanjikan Tuhan tidak terjadi, hanya Yosua yang mengalami dan generasi berikutnya tidak mengalami. Apa yang dilakukan anak-anak yang harus dilakukan jemaat, saudara-saudara, supaya mengalami seperti orang tua mengalami. Mateo sudah umur 94 yang hari ini ulang tahun.
Ia sudah mengalami banyak ajaibnya Tuhan, banyak pertolongan Tuhan, banyak mujizat dan berkat Tuhan. Dan ini pengalaman ingin supaya semua anak keluarganya dan juga jemaat mengalaminya. Oleh sebab itu pesan Yosua, ini juga merupakan pesan Matteo, pesan hamba-hamba Tuhan, setialah beribadah, apapun kondisinya. Jauhilah segala kejahatan dan dosa, dan tinggalkanlah hidup yang lama, supaya janji Tuhan digenapkan. Bagaimana supaya jemaat mengalami itu semua? Tugasnya, kita membaca itu dalam Sakaria pasal yang ke-9, ayat yang ke-17. Sakaria pasal yang ke-9, ayat yang ke-17. Berkata demikian, Sakaria 9, ayat yang ke-17. Sungguh alangkah baiknya dan sungguh alangkah indahnya pemuda-pemuda tumbuh pesat karena gandum, dan pemudi-pemudi anak darah bertumbuh pesat karena anggur. Saudara-saudara, bagaimana supaya janji Tuhan terjadi dalam hidup kita? Tidak ada lain, kita mesti tumbuh rohaninya. Ya, betapa indah dan betapa baiknya pemuda-pemuda, jemaat-jemaat yang laki-laki, dan pemudi-pemudi jemaat yang perempuan, anak-anak kita semuanya tumbuh dengan pesat karena gandum dan karena anggur. Sebab itu nasihat orang tua sudah diberikan. Ya, agar supaya kita yang menerima nasihat melakukannya, kita harus punya tanggung jawab dengan apa? Tumbuh rohani kita. Hanya orang yang tumbuh rohaninya yang mau beribadah dengan setia. Haleluya. Hanya orang yang tumbuh rohaninya yang tidak mau lagi berbuat dosa. Hanya orang yang tumbuh rohaninya yang mau cinta Tuhan Allahnya. Dan ini diharapkan sebagai orang tua dan sebagai hamba Tuhan, sebagai gereja, supaya jemaat tumbuh rohaninya. Tambah umur, tambah cinta Tuhan. Haleluya. Tambah sehat, tambah setia sama Tuhan. Jangan umur yang diberikan tidak dipakai untuk beribadah. Tenaga yang diberikan tidak dipakai untuk melayani Tuhan. Harta yang diberikan oleh Tuhan tidak dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Engkau akan mendatangkan petaka dalam kehidupan kita. Apa yang dia harus lakukan? Yaitu makanlah firman yang banyak. Haleluya, bagaikan gandum yang menumbuhkan para teruna dan anggur Roh Kudus yang memberi kekuatan untuk terus melanjutkan mengiring dan melayani Tuhan. Firman menumbuhkan dan saudara-saudara menguatkan rohani. Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan apa yang telah kita dengar dan yang kita sudah diberikan nasihat, yaitu menjadi jemaat yang setia, jemaat yang tidak berbuat dosa, dan jemaat yang cinta sama Tuhan. Kiranya lewat firman Tuhan dalam rangka ibadah ulang tahun Matteo yang ke-94 ini memberikan pesan-pesan sebagai orang tua, sebagai hamba Tuhan kepada keluarga, anak-anak, menantu dan cucu-cucu, dan juga kepada khususnya jemaat yang ada di GBT Lumajang, supaya janji Tuhan tergenapkan. Haleluya, pengalaman orang tua yang sudah mengalami Tuhan ajaib, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, akan terjadi juga dalam keluarga dan juga sidang jemaat. Tuhan memberkati kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita nyanyi satu pujian. Saya cinta Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya orang yang tumbuh rohaninya yang akan bisa cinta sama Tuhan. Mari kita nyanyikan ini pujian. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta juru selamat Yesus cintaku juga. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya cinta Tuhan Yesus,
Yesus Juru Selamatku. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku, 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 saya cinta Juru Selamat, Yesus cintaku juga. Kenapa kita harus cinta Tuhan? Karena Tuhan lebih dulu cinta kepada kita, sidang jemaat. Dia rela datang ke dalam dunia, dia rela menderita sengsara selama hidupnya. Dan dia harus naik ke Golgota untuk membayar harga keselamatan kita. Karena dia cinta saya orang berdosa, dia cinta ibu bapak saudara-saudara orang berdosa. Supaya tidak binasa, melainkan berolehkan hidup yang kekal. Mari kita nyanyikan lagi sekali, lalu kita masuk dalam perjamuan kudus. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku, 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 saya cinta Juru Selamat, Yesus cintaku juga. Mari kita akan membuka roti perjamuan kudus. Mari kita berdoa sebelum kita makan roti dan minum anggur perjamuan kudus. Terima kasih Bapak, kalau hari ini Engkau masih memberi kesempatan kami tidak hanya beribadah dan mendengar firman Tuhan, tapi juga boleh masuk dalam persekutuan perjamuan kudus. Kami diingatkan Tuhan cinta kami orang berdosa. Itu sebabnya kami juga mau cinta Tuhan. Kalau kami masih sehat, kalau kami masih kuat, kiranya nasihat firman Tuhan dari orang tua dan dari hamba-hamba Tuhan, supaya kami mau pakai sehat kami, beribadah dengan setia, tenaga kami yang kuat untuk melayani Tuhan. Dan harta benda yang Tuhan beri, yang Tuhan cukupkan dan limpahkan, kami boleh pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni kesalahan kami ya Tuhan, sucikan dengan darah-Mu, agar segala yang sudah kami lakukan dan kegagalan kami di hari yang lalu, hari ini dikuduskan oleh darah Kristus. Membuat perjamuan kudus mendatangkan berkat, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, dan pertumbuhan rohani terjadi dalam setiap kami. Terima kasih Bapak, kami mau makan roti. Bukankah roti yang kita pecahkan, yang diberikan oleh Tuhan Yesus pada murid-murid di malam terakhir, yaitu persekutuan di dalam tubuhnya Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama. Haleluya. Mari kita membuka anggur dan kita mau angkat lebih tinggi di tangan kanan kita. Dan kita mau katakan terima kasih Tuhan. Karena cinta-Mu, Engkau tidak hanya rela menderita dan sengsara. Tidak hanya rela tubuh-Mu yang dipecahkan dan dihancurkan di Golgota. Tapi merelakan darah-Mu tercurah. Dan oleh darah-Mu itulah dosa kami disucikan. Yang merah menjadi putih bagaikan salju, yang rusak dibetulkannya dan dipakai untuk memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, selesai ambil makan roti, diambilnya cawan, lalu diberikan pada murid-murid dan berkata, inilah cawan perjanjian baru di dalam darahku. Perbuatlah demikian menjadi peringatan akan daku. Bukankah cawan yang kita ucapkan syukur, yaitu persekutuan di dalam darahnya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan iman. Haleluya. Terima kasih ya Bapa di sorga. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Kita angkat tangan sebagai ungkapan syukur kita, ungkapan terima kasih kepada Tuhan
yang telah menyelamatkan kami, yang telah memakai para hamba Tuhan untuk menasehati kami, memakai orang tua kami untuk memberikan satu nasihat, pesan-pesan untuk menjadi orang-orang yang akan mengalami setiap janji Tuhan selama kami hidup di dunia ini. Terima kasih Bapak, tidak mustahil, yang lemah sudah dikuatkan, kalau ada jemaat yang sakit sudah disembuhkan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami selesai ibadah, kami tidak lupa mau berdoa buat Mak yang berulang tahun ke-94 hari ini. Hamba-Mu berdoa bersama keluarga dan jemaat Lumajang. Tuhan, berkati Mak Theo ya Tuhan, dengan sehat, dengan panjang umur, dengan kuat, dijauhkan dari segala virus corona dan kejahatan yang sedang terjadi, membuat Mak aman dalam lindungan Tuhan. Anak-anak, menantu dan cucu-cucu, kiranya juga Tuhan jaga dan pelihara dan memberkati setiap jemaat yang sudah mendengar firman Tuhan. Kami juga semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih kami pulang, kami selesai ibadah, pulang dengan sukacita, pulang dengan damai sejahtera, pulang dengan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Selamat ulang tahun, Mak. Saya mewakili para majelis. Kami bertiga mewakili para jemaat. Kami berdua mewakili para pemuda remaja. Kami berempat dari pengerja. Saya mewakili tim musik dan multimedia. Mengucapkan Selamat ulang tahun Ibu Gembala Sipora yang ke-94 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Terindah bagimu, bertambah satu usiamu. Ucap syukur buat hari yang Tuhan beri, terasa indah, berkesan di hati. Selamat ulang tahun Gembalaku, selamat ulang tahun pemimpinku. Semoga kasih Tuhan besertamu, berkahnya melimpah dalam hidupmu. Hari ini terindah bagimu, bertambah satu usiamu. Ucap syukur buat hari yang Tuhan beri, terasa indah, berkesan di hati. Selamat ulang tahun Gembalaku, selamat ulang
to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sorak-sorak buat Mas. Selamat ulang tahun. Panjang umur, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, dan jemaat yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mewakili Ibu Gembala Sipora Kristiawati mengucapkan banyak terima kasih atas semua ucapan ulang tahun yang telah diberikan bertepatan dengan hari ulang tahun yang ke-94 yang telah kami terima untuk Ibu Gembala. Kiranya Tuhan Yesus yang membalas kebaikan Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya dengan berlimpah-limpah. Terima kasih juga kami sampaikan untuk seluruh jemaat GBT Lumajang yang telah dengan setia mendukung pelayanan kami dan beribadah walaupun secara online di tengah situasi pandemi COVID yang berkepanjangan ini. Kiranya jemaat tetap setia dalam mengiring Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Semoga kita dapat beribadah kembali di gereja secepatnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.